Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman channel Ngaji Leluhur yang berbahagia dimanapun berada, kali ini kita akan mengunjungi sebuah makam atau situs makam kuno yang dengan adanya makam ini ada cerita seseorang yang sakit keras akhirnya bisa sembuh, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti bersama-sama. Kisah cerita ini terjadi sekitar tahun 1970-an. Ketika kala itu suasana desa masih sangat sepi dan tempat pesarian ini atau makam ini masih dikelilingi semacam gerumbul. Kala itu kisah berawal ketika seorang ibu mempunyai anak yang sakit keras dan sudah kesana kemari diajak untuk berobat dan mencari orang pintar yang bisa menjadi perantara sembuhnya anaknya, tetapi masih belum menemukan solusi kesembuhan. Menurut si ibu tersebut, beliau pun sangat bingung dan hampir putus asa karena semakin hari sakit dari anaknya semakin menjadi-jadi. Bahkan menurut cerita beliau, tubuh dari sang anak yang sakit tersebut sampai mengeluarkan semacam lendir yang berbau amis. Pada kala itu menurut beliau, anaknya bahkan tempat lemek atau tikar dari yang digunakan itu sudah menggunakan daun pisang. Beliau pun sangat sedih karena mencari kesana kesini agar anaknya sembuh, tapi masih belum diberi kesembuhan. Akhirnya di tengah kekalutan hati dari sang ibu yang anaknya sakit tidak sembuh-sembuh, pada suatu ketika beliau pun berkeinginan ke pasar untuk membelikan jajan seperti biasa dan peralatan kebutuhan sehari-hari. Dan akhirnya setelah melewati tempat ini dan sampai di tengah persawahan, beliau pun dikejutkan dengan bertemu dengan seseorang yang sangat tua, dan orang tua tersebut berkata seperti ini, "Duk, pagi-pagi kok mau ke pasar? Kelihatannya hatimu kok susah. Ada apa, Duk?" Seperti itu. Beliau pun sang ibu kemudian menjawab, "Ya Mbah, aku mau ke pasar membelikan jajan anak-anakku, dan anakku yang satu ada yang sakit keras dan tidak sembuh, Mbah." "Oh, seperti itu," kata si Mbah yang ditemui si ibu di tengah pemantang sawah tersebut. Kemudian si Mbah berkata, "Cobalah Nduk, nanti kalau kamu di pasar, nanti kamu minta ya sama penjual palawija, yaitu 7 jimpit makanan ataupun bahan pokok yang saya sebutkan tersebut." Biji-bijian kala itu menurut si ibu. Dan akhirnya setelah terjadi
pertemuan dan dialog singkat tersebut, si Mbah pun memohon pamit dan berkata, ya semoga Nduk nanti anakmu diberi kesembuhan oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian si ibu pun bertanya, lah Mbah rumahnya mana? Setelah itu si Mbah pun menunjuk kepada gerumbul atau tempat ini yang nantinya di sini disebut dengan Mbah Bojo. Akhirnya si ibu pun bergegas ke pasar dan menuruti apa yang dikatakan si Mbah tersebut. Setelah sesampainya di pasar, beliau pun berucap dan meminta kepada penjual palawija kala itu bahwa beliau meminta 7 jimpit biji-bijian seperti yang disarankan Mbah yang ditemui tersebut. Dan akhirnya beliau pun pulang. Dan benar saja para pemirsa yang berbahagia, akhirnya semenjak anak yang sakit dimasakkan 7 biji-bijian yang disebutkan Mbah tersebut, akhirnya sakitnya pun mulai membaik dan akhirnya sampai diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu dulur-dulur ceritane. Dan setelah anak dari si ibu tersebut sehat kembali seperti semula, si ibu pun pergi ke tempat ini dan membersihkan area makam ini. Dan setelah membersihkan area makam ini, beliau pun pada malam harinya bermimpi bertemu orang tua yang pernah ditemui saat beliau mau pergi ke pasar. Dan beliau pun bertanya, Mbah jenengan iki asmane sinten, kula kok supe tangklet arikala kepanggih kalih panjenengan. Kalau di bahasa Indonesia kan ya Mbah, jenengan ini namanya siapa? Kok kemarin tidak dikasih tahu namanya. Setelah itu si Mbah pun dalam mimpi tersebut menurut si ibu berkata, namaku yo sebut wae Mbah Bojo Nduk, seperti itu. Akhirnya semenjak saat itu tempat ini dikenal dengan sebutan makam atau pesarian dari Mbah Bojo. Demikian saudara-saudara, semoga ada pelajaran yang dapat kita ambil bahwa sesulit dan sepelik apapun masalah kita harus tetap berusaha dan tetap meminta kepada Yang Maha Kuasa agar apapun yang menimpa kita dan sedang kita alami, semoga kita tetap diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saudara-saudara kisah kali ini, semoga ada pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu seberat apapun masalah atau problem yang kita hadapi, ingatlah bahwa semua itu adalah ujian dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa kita tetap taat dan sabar di dalam menghadapinya. Insya Allah di balik kesabaran dan ketabahan di dalam kita menghadapi setiap permasalahan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan kemudahan. Demikian teman-teman yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.